Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Yang terhormat, Ibu Cucun Sunaengsih SPD MPD, selaku dosen mata kuliah landasan pendidikan, serta rekan-rekan saya yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang pengertian pendidikan dalam arti luas, pengertian pendidikan dalam arti sempit, serta pengertian pendidikan berdasarkan monodisipliner. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rohaipi Aledakana dengan NIM 2210059 selaku moderator pada presentasi kali ini. Dan izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, Nesya Nur Asya dengan NIM 2209428 dan Ratih Ambarsari dengan NIM 2203947. Sebelum masuk ke materi, berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama, apa itu pengertian pendidikan dalam arti luas? Yang kedua, apa itu pengertian pendidikan dalam arti sempit? Dan yang terakhir, apa itu pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan monodisipliner? Baik, langsung saja. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Rohaipi Aledakana. Pengertian pendidikan dalam arti luas. Dalam arti luas, pendidikan diartikan sebagai hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Kutipan dari Mudia Harjo. Dari kutipan tersebut, maksudnya adalah pendidikan merupakan segala hal yang terjadi dalam hidup, merupakan pengalaman belajar, yaitu dimulai sejak kita kecil, mulai dari belajar berjalan, belajar berbicara, lalu belajar dari kesalahan. Seperti itu analoginya. Berikutnya yaitu karakteristik pendidikan dalam arti luas. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan hidup individu tidak ditentukan oleh orang lain. Yang kedua, pendidikan berlangsung kapanpun, artinya berlangsung sepanjang hayat. In English, lifelong education. Berikutnya, dalam hubungan yang bersifat multidimensi itu, pendidikan berlangsung melalui berbagai bentuk kegiatan, tindakan, dan kejadian, baik yang awalnya disengaja untuk pendidikan maupun yang tidak disengaja untuk pendidikan. Pendidikan berlangsung bagi siapapun, setiap individu, anak-anak, ataupun orang dewasa, siswa atau mahasiswa, ataupun bukan siswa atau mahasiswa, dididik atau mendidik diri. Lalu berikutnya, pendidikan berlangsung dimanapun. Pendidikan tidak terbatas pada schooling saja. Pendidikan berlangsung di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, dan di dalam lingkungan alam di mana individu berada. Dan yang terakhir, pendidik bagi individu tidak terbatas pada pendidik profesional saja. Lalu untuk materi berikutnya akan dibacakan oleh presentator Nesya Nur Asya. Kepadanya, saya persilakan. Pengertian pendidikan dalam arti sempit. Menurut Mudia Harjo, pendidikan adalah sekolah. Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka. Jadi, intinya, pendidikan yaitu bimbingan atau pertolongan yang diupayakan oleh sekolah terhadap anak dan remaja untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak cukup mampu melaksanakan tugas sosial mereka. Karakteristik pendidikan dalam arti sempit. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan ditentukan oleh pihak luar individu peserta didik. Pendidikan suatu sekolah atau tujuan pendidikan suatu kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak dirumuskan dan ditetapkan oleh para siswanya. Yang kedua yaitu lamanya waktu pendidikan. Lamanya waktu pendidikan bagi setiap individu dalam masyarakat cukup bervariasi. Mungkin kurang atau sama dengan 6 tahun, 9 tahun, bahkan lebih dari itu.
Namun, demikian terdapat titik di mana pendidikan yang ditetapkan dalam suatu waktu. Untuk selanjutnya yaitu pendidikan dilaksanakan di sekolah atau di dalam lingkungan khusus yang diciptakan secara sengaja. Mengapa diciptakan secara sengaja? Karena untuk membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan di sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu dalam pengertian sempit, pendidikan hanyalah bagi mereka yang menjadi peserta didik atau siswa atau mahasiswa dari suatu lembaga formal yaitu sekolah atau perguruan tinggi. Yang terakhir yaitu pendidikan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan belajar mengajar yang terprogram dan bersifat formal atau disengaja untuk pendidikan dan terkontrol. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh presentator Ratih Ambarsari. Kepadanya saya persilahkan. Pengertian pendidikan menurut pendekatan monodisipliner. Setiap disiplin ilmu memiliki objek formal yang berbeda. Berdasarkan hasil studi terhadap objek formal masing-masing, setiap disiplin ilmu menghasilkan perbedaan pula mengenai konsep atau definisi yang identik dengan pendidikan. Intinya, pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ilmu monodisipliner, yaitu pendidikan hanya mempelajari satu ilmu atau mono. Konsep pendidikan dilihat dalam berbagai disiplin keilmuan. 1. Berdasarkan pendekatan sosiologi, pendidikan identik dengan sosialisasi atau socialization, di mana pendidikan berarti proses sosialisasi individu. 2. Berdasarkan pendekatan antropologi, pendidikan identik dengan enkulturasi atau enculturation, di mana pendidikan berarti sarana pertumbuhan budaya. Ketiga, berdasarkan pendekatan ekonomi, pendidikan identik dengan penanaman modal pada diri manusia atau human investment. 5. Berdasarkan pendekatan politik, pendidikan identik dengan sivilisasi atau civilization, yaitu melihat pendidikan sebagai usaha pembinaan kader bangsa. 6. Berdasarkan pendekatan psikologis, pendidikan identik dengan personalisasi atau individualisasi, personalization or individualization, di mana pendidikan berarti proses perubahan tingkah laku individu secara optimal. 7. Berdasarkan pendekatan biologi, pendidikan identik dengan adaptasi atau adaptation. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.